faqad faz. Itulah manusia sukses dalam arti yang benar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini menipu, seakan-akan, ya, seakan-akan saja. Dulu sebelum orang tidak punya sepeda, alangkah bahagia kalau punya sepeda. Setelah punya sepeda agak bahagia lagi kalau punya kereta. Sudah punya kereta enggak nikmat lagi kalau punya mobil. Sudah punya mobil ini enggak nikmat lagi, ingin di atas lagi. Akhirnya yang terjadi apa? Kita lelah dalam mencari nikmat, tapi tidak bisa menikmati. Semuanya ingin nikmat, kenyataannya terjebak dalam kelelahan mencari nikmat. Nikmatnya kapan? Tak tahu. Awai minta pangkai temkat, menyona pangkai, yang baru pak bere temkat, mana labah? Membayar hotel laba, tengok na kebutuhan udik, na fasilitas udik. Ternyata mati tempat, tempat untuk minta laba. Duduk kat rasa henti pangkai. Di mana yang ke labanya untuk tambah pangkai. Mempangkainya di mana ke pulau untuk tambah laba. Labanya tambah pangkai. Jadi kelebu mutang bayu utang dah pangkai ku tambah laba ke pangkai ke laba ke pangkai ke laba. Hari-hari urang-urang kaki detuk ide. Kita yang pajan lebih dulu. Anak kudu ja. Hal rupat biu kibat lebih utang hanangan tabayu, yang utang kalau bayu. Ujung-ujung di salah-salah terbelenggu hinan ingai maya, hinan menghalalkan segala cara. Wati ingat ke mati kan terju, dia mati pergi. Oh mah ada terju tadi. Mengudek kiban hera, susah. Mati kene anda terju. Akhirnya hidup susah, mati tidak siap. Kapan kita bahagia? Kalau hidup susah, mati tidak siap. Manusia bahagia itu hidup siap, mati siap. Disinilah menjadikan agama sebagai kehidupan. Menjadikan agama sebagai kehidupan, itulah manusia yang siap. Allah mengutuskan Rasul, menyibukkan Jibril untuk mengajarkan kita supaya siap hidup dan siap mati. Maka seorang ulama besar, Ibnu Athaillah, mengatakan semua yang diwajibkan oleh agama, diwajibkan oleh Allah, itu hanya Allah mewajibkanmu masuk surga. Kenapa Allah mengharamkan yang haram? Itu maknanya Allah mengharamkanmu masuk neraka. Allah tidak ada kepentingan apa-apa. Allah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu bahagia, ingin bahagia, ini jalannya. Apa yang saya suruh, laksanakan. Kalau kamu takut menderita, jangan jalankan ini. Ini saya larang karena ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga. Mau bahagia, jalan
yaitu segala perintah. Kalau mau celaka ke neraka, jalani larangan, lakukan larangan, insya Allah masuk neraka. Tinggal pilih. Karena yang menciptakan racun dan sumber-sumber racun itu Allah juga. Yang menciptakan sumber-sumber obat itu Allah juga. Kalau kamu mau terracuni, maka racun ya ciptaan saya. Kalau kamu mau sehat, ya makan obat dan makanan sehat. Tinggal pilih. Untuk dunia ada makanan yang meracuni, ada makanan yang untuk sehat. Semua ciptaan Allah. Tapi tinggal kita pilih kan. Mau mati ada caranya, makan racun. Ada yang kecanduan racun, semacam kecanduan narkoba. Memang banyak orang kecanduan racun. Tapi banyak orang yang muak untuk makan yang sehat dan bisa jadi obat. Begitu juga agama. Kecanduan dosa itu banyak. Kenapa berbuat dosa? Kecanduan, selera. Kenapa tidak mau beribadah? Tidak punya selera. Kan itu aja. Inilah tantangan paling besar. Tidak jadi penghuni surga karena tidak punya selera. Kenapa jadi penghuni neraka? Karena punya selera. Kenapa begitu? Innan nafsa la'ammaratan bisu. Nafsu itu memang seleranya selalu memerintahkan dengan yang jahat. Itu penyebab masuk neraka. Siapa yang bisa masuk surga? Mereka yang mampu kontrol nafsu dan selera. Maka Allah dalam Al-Quran mengingatkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang benar-benar takut pada Tuhannya dan mencegah selera nafsunya, maka syurgalah tempatnya. Maka itulah yang penting kita mengambil iktibar bahwa dunia ini sebentar, kematian bisa tiba-tiba. Capek-capek menata dunia ini seindah-indah mungkin, 5 menit bisa hancur berantakan, walaupun membangunnya boleh 1000 tahun. Memakai kacamata iman, jadikan orientasi hidup ini jauh ke depan untuk tidak ada batasnya. Karena siapapun yang diciptakan sebagai manusia, tidak ada akhir dari kehadirannya. Yang berakhir hanya 9 bulan di rahim untuk melanjutkan kehidupan dunia. Yang berakhir hanya kehidupan dunia lewat ajal untuk melanjutkan kehidupan alam barzakh yang terpisah antara ruh dan tubuh. Kemudian akan bangkit bersatu kembali ruh dan tubuh ribuan tahun di padang mahsyar dalam proses untuk masuk neraka sebagian, masuk surga sebagian. Tidak ada akhir kita yang namanya manusia, tapi makhluk lain punya akhir. Lembu ada akhirnya, tidak ada neraka di depannya, juga tidak ada surga. Dia kemudian akhir menjadi tanah. Manusia tidak.
Maka manusia harus sadar Allah telah mengurus Sang Pencipta, mengutus utusan, memberitahu kamu itu siapa, kamu itu manusia. Sekali jadi manusia akan tetap jadi manusia dan akan manusia terus, tidak pernah jadi tanah ujungnya. Maka persiapkan diri untuk itu. Masa kita diciptakan untuk selama-lamanya berpikir hanya untuk sebatas kehidupan dunia? Bodoh. Allah mengutus Rasul, berpikirlah masa depan jangka panjang. Kalau berpikir untuk akhirat, dunia pasti ada. Berpikir untuk dunia, hilang kebahagiaan akhirat. Wa may yuridu hatta man arada hatta dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan dunia, orientasi hidupnya hanya untuk dunia, ya dikasih, tapi nggak ada apa-apa di akhirat. Tapi Umayyul Hafal akhirat nazid lahu fi hati. Kalau ingin akhirat, kami lebihkan bagiannya. Artinya di akhirat dilebihkan, dunia juga dapat. Masa dari Banda Aceh kalau mau ke Medan pasti Sigli lewat, Beren dapat, Luk Sumawe dapat. Tapi kalau hanya ke Selawak nggak dapat Beren, ya nggak dapat ke sana. Begitulah manusia punya orientasi akhirat, dunia pasti dapat. Maka begitulah kita sadar, harus sesadar-sadarnya. Jangan berpikir ini nggak ada lagi tsunami. Siapa yang pikir? Nggak ada tsunami naik laut, mati kan pasti juga. Maka inilah yang menyadarkan kita. Apa yang paling sadar? Membangun sesuatu yang tidak bisa hancur oleh gempa dan tsunami jauh lebih penting daripada hancur usia, hancur pemikiran, terlupakan masa depan akhirat hanya untuk sibuk membangun sesuatu yang berapa menit bisa hancur oleh gempa dan tsunami. Bukan kita melarang buat rumah, tetapi jangan sampai gara-gara rumah masuk neraka. Bukan melarang makan, tapi jangan sampai gara-gara makan jadi penghuni neraka. Yaitu menghalalkan segala cara untuk makan, menghalalkan segala cara untuk membangun dunia ini. Akhirnya duniamu jadi malapetaka bagi akhiratmu. Rasulullah mengingatkan, duniaka la tadurru akhirataka. Jangan sampai duniamu jadi malapetaka bagi akhiratmu. Cerdaslah, bijaksanalah dalam hidup ini. Belajar dari apa yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Mari kita sama-sama berdoa. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina inda ihtiyaj